Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kontol baris, salam SDGs desa. Kemarin kita sudah mendengar tentang rencana pengembangan aplikasi objek wisata desa mungkin ya, lebih tepatnya menurut saya, karena informasi-informasi tentang wisata desa akan dilombakan. Beberapa teman menanyakan tentang cara mendaftar dan seterusnya, karena informasi dari Gus Ivan itu nanti di Sapa Desa. Menanyakan nomor WA Sapa Desa ke saya di grup di chatroom. Saya sudah share nomor Sapa Desa Kabupaten seluruh Indonesia, silahkan di download. Nanti di klub sarapan SDGs insya Allah segera saya share juga nomor WA Sapa Desa Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi ada nomor WA Sapa Desa Nasional itu Sapa Desa 12, ada juga nomor WA yang itu tiap kabupaten, jadi ada satu nomor untuk beberapa kabupaten. Silakan nanti dimanfaatkan untuk melakukan pendaftaran. Dan yang menarik pagi hari ini kebetulan Gus Ivan mungkin sedang ada acara persiapan hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi belum ada konfirmasi pagi ini kita mendiskusikan apa, tapi ada yang menarik kemarin tanggal 5, tertulis suratnya sih tanggal 5 November, atau teman-teman udah mendapatkannya mulai kapan, itu surat dari Dirjen atas nama Menteri Dirjen Bina Pemdes, itu tentang penyampaian petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa dan kolaborasi peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Desa. Ini yang diksi katanya ini kolaborasi, ini menarik juga peraturan di kolaborasi, lebih ke sinkronisasi mungkin ya. Tapi nggak ada masalah.
uh, yang perlu dipermasalahkan. Beberapa teman mungkin sudah mencermati tentang aturan ini. Saya secara teknis memang tidak mencermati aturan-aturan yang detail seperti ini. Kesempatan kali ini coba kita mendengar dari ketua kelas, mungkin sudah mempelajari apa-apanya. Jadi silakan dari Pak Sabana bisa berbagi cerita apa ini yang kemudian memang sudah menjawab permasalahan atau belum, karena ada Peraturan Menteri Desa nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi prioritas dan juga pengelolaan ini menjadi sesuatu yang penting untuk penyusunan rencana pembangunan desa mungkin, atau rencana keuangan dari perencanaan pembangunan desa. Silakan Pak Sabana bisa berbagi cerita untuk awal membuka forum ini, dan silahkan teman-teman untuk kemudian yang sudah mempelajari bisa juga nanti memberikan pandangannya setelah Pak Sabana memberikan pengantarnya. Silakan Pak Sabana. Baik, terima kasih Pak Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendamping desa, sahabat penggiat desa, perangkat desa di mana saja berada. Pagi ini kita sangat bersyukur dan bergembira karena topik kita pagi hari ini sebenarnya mendiskusikan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah desa, teman-teman pendamping desa serta penggiat desa. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Senin kalau tidak salah tanggal 15 itu Kementerian Dalam Negeri merilis beberapa informasi. Pertama terkait dengan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, di mana juga di dalamnya berisi 2 surat. Pertama, kolaborasi Permendagri 20 tahun 2018 dan dengan Permendes 7 2021 kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa. Kalau kita cermati Bapak Ibu semua teman, kolaborasi ini tidak banyak berbeda ya antara kolaborasi sebelumnya Permendes 13 dengan Permendagri 20 maupun Permendes 7 dan Permendagri 20. Tapi yang mesti kita juga cermati bahwa antara Permendagri 20 dengan Permendes 7 ini, Pak De, ini sebenarnya kan saling melengkapi ya, karena memang Permendes 7 itu lahir atas mandat Undang-Undang Nomor 2 2020, karena memang sejak COVID, artinya sejak pemulihan ekonomi itu, maka dana desa diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, sehingga konstruksi dana desa atau prioritas penggunaan dana desa itu diarahkan untuk itu. Dan ini agak berbeda dengan Permendagri 20 karena memang Permendagri masih membagi sesuai bidang. Jadi pembidangan ini sebenarnya tidak ada masalah sih, hanya saja bagaimana kemudian kita bisa menempatkan program dan kegiatan yang ada di Permendes 7 itu sesuai dengan pembidangan yang ada di Permendagri 20 2018. Izin kita share ininya Pak De, sebagai perbandingan saja. Mungkin teman-teman juga sudah membuka ya. Silakan. Sudah terlihat Pak De? Sudah. Oke, ini Permendes 7 misalnya. Kalau kita lihat prioritas penggunaan desa yang diatur di pasal 5 itu sebenarnya kan untuk 3 hal saja. 3 hal misalnya
prioritas dana desa yang diatur oleh desa itu diatur dan diurus oleh kewenangan desa, tapi prioritasnya untuk 3 hal: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana. Di poin angka 2 ayat 2 huruf C ini yang sedikit berbeda dengan Permendes 13 tahun 2020. Lalu kemudian ini dijabarkan di pasal 6, ya, di pasal 6 itu. Nah, untuk apa saja sebenarnya kegiatan pemulihan ekonomi itu? Mulai dari penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, lalu pembentukan, dan itu semua diarahkan dalam upaya pencapaian SDGs. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di belakang setiap program kegiatan itu sebenarnya sudah dicantumkan SDGs ya oleh Kementerian Desa. Misalnya penanggulangan kemiskinan itu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, artinya SDGs 1 gitu ya. Yang pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas ini untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, SDGs 8 ya, SDGs desa 8. Jadi semuanya sudah dicantumkan. Tinggal lagi nanti kita menempatkan dan mengatur program kegiatan itu di mana, sesuai dengan pembidangannya. Begitu juga di penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional, misalnya untuk kegiatan pendataan desa, pemetaan potensi, ini diarahkan dalam upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, kalau kita lihat SDGs desanya, ini SDGs desa 17 misalnya. Nah, tapi di Permendagri 20/2018 di mana penempatannya? Nah, kalau kita lihat di kolaborasi yang dirilis oleh Kemendagri misalnya, seperti ini, terkait dengan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, di Permendagri atau kolaborasi Permendagri 20 dengan Permendes 7 misalnya, kegiatan pendataan itu masuk di bidang pemerintahan desa. Subbidangnya penyusunan pendataan. Ini artinya kan di bidang pemerintahan. Ya, di bidang pemerintahan, mungkin kolom keterangannya itu kalau kita kaitkan nanti dengan lampiran Permendes 21 2020 terkait dengan penyusunan RKP desa, mungkin ada beberapa desa yang sudah menyelesaikan RKP, tapi ada juga yang mungkin masih berjalan. Nah, mungkin di kolom ini bisa di kolom Permendes 21-nya bisa dituliskan, artinya terkait dengan pencapaian SDGs berapa. Gitu. Kalau pendataan desa tadi SDGs 17, kemitraan untuk pembangunan desa misalnya. Nah, hal-hal ini mesti juga menjadi catatan kita terkait dengan kolaborasi yang ditampilkan, sehingga nanti pada saat penyusunan RKP desanya sesuai dengan Permendagri 20 dan tidak overlap. Nah, kalau kita lihat juga di bidang-bidang yang lain, masih bidang prioritas, sebenarnya ini juga opsi yang ditawarkan terkait dengan penempatan. Misalnya terkait dengan pendataan desa untuk data kemiskinan, itu Kemendagri menempatkannya di bidang pemerintahan, sub bidang pendataan untuk pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif misalnya. Nah, selain bidang pemerintahan, tentu juga ada beberapa irisan program dan kegiatan yang di Permendes 7 itu penempatannya di bidang pembangunan, di bidang pemberdayaan, dan bidang kebencanaan. Nah, kalau kita lihat di sini Pak D, misalnya Bapak Ibu semua, pengembangan sistem informasi desa misalnya, kalau kaitannya dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa di pengembangan sistem informasi desa. Lalu misalnya terkait dengan pencegahan stunting itu juga ada banyak opsi termasuk program dan kegiatannya. Penyesuaiannya itu diarahkan ke objek atau target misalnya. Nah, kalau misalnya pencegahan stunting desa dengan subkategori kegiatan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan peningkatan pengasuhan anak, Kemendagri menempatkannya di sub bidang pendidikan untuk penyelenggaraan PAUD. Ya. Termasuk juga pemberian insentif bagi tenaga pendidik yang menjadi kewenangan desa, itu ditempatkannya di sub bidang itu. Begitu juga seterusnya Pak D, sampai kegiatan bencana. Artinya ini sebenarnya membantu pemerintah
desa, membantu teman-teman pendamping desa untuk kemudian bisa memahami penempatan Permendes 7 penggunaan prioritas dana desa itu pada 5 bidang di Permendagri 20 2018. Sebenarnya ini kebutuhannya nanti di saat penyusunan APB desa, walaupun memang di saat penyusunan RKP desa ini juga sudah mulai muncul kegiatan-kegiatan ini, dan kegiatan ini menjadi ketentuan wajib yang harus diakomodir dalam penyusunan RKP desa. Kebutuhan-kebutuhan lain yang muncul pada saat penggalian aspirasi ataupun pada saat pencermatan arah kebijakan dan usulan-usulan muncul pada saat musrenbang desa atau musnah perencanaan pembangunan, itu silakan nanti disesuaikan saja dan itu diberikan ruang untuk itu. Mungkin itu kira-kira pemancing ininya Pak De, karena memang cukup banyak ini kolaborasinya. Oke, terima kasih. Mbak Tias, ada yang ingin ditambahkan? Kalau tadi mengusulkan untuk coba diangkat agenda kolaborasi. Ada Tias? Ya, terima kasih Pak Ade. Jadi saat kami mendampingi di desa, itu ada beberapa pertanyaan yang menjadi apa ya istilahnya, perlu pemahaman bersama untuk mengimplementasikannya. Jadi titik kritisnya di sini, sesuai dengan Permendes 7 bahwa dana desa untuk tahun ini kan full untuk pencapaian 18 SDGs desa. Itu yang membedakan kita di tahun kemarin. Tahun kemarin dana desa hanya untuk 10 prioritas SDGs. Nah, sekarang sudah semuanya, mencakup semuanya. Dan disebutkan juga bahwa pada Permendes 7 itu bahwa untuk tahun ini dana desa yang bersumber dari APBN itu digunakan untuk 4 pembiayaan di 4 bidang. Artinya kita semua bisa masuk di 4 bidang, baik pemerintahan, pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan di desa waktu kita mendampingi, ada kegiatan-kegiatan dalam pencapaian SDGs itu yang masuk di bidang pembinaan. Misalnya kaitan dengan pencapaian SDGs 18 untuk budaya desa yang adaptif dan kelembagaan yang dinamis. Nah, itu. Pertanyaannya, saat kita mengimplementasikan kolaborasi ini untuk masuk di bidang 3, bidang pembinaan, itu kayaknya di kolaborasinya belum ada, belum bisa maksimal kita masuk ke situ. Dengan mungkin salah pemahaman, mungkin juga masih ada rasa takut. Boleh atau tidak kita mendanai, dana desa mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pencapaian SDGs ke-18 hubungannya dengan kebudayaan yang ada di desa. Jadi mohon untuk kaitan ini, temuan yang ada di lapangan, kita memahamkan bersama baiknya bagaimana, karena sekali lagi kalau kami kapasitasnya selaku PLD itu bukannya boleh dan tidak boleh untuk mendanai itu, tapi asalkan kita paham betul dengan regulasi itu dan itu tidak melanggar aturan, maka ya. Jadi kami mohon masukannya dari Bapak Ketua Kelas kaitan dengan temuan kami yang ada di lapangan. Terima kasih. Silakan Mas Abana, sebelum nanti ke Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak De. Jadi Mbak Tias, bahwa perbedaan pemahaman ini memang sebuah keniscayaan ya di lapangan sejak awal memang seringkali juga terjadi perbedaan. Tapi prinsipnya kalau kita dan teman-teman sebagian besar teman-teman yang memahami sebagaimana diamanatkan oleh Permendes 7 itu, Permendes 7 2021, bahwa prioritas penggunaan kewenangan dana desa ini kan diatur dan diurus oleh desa ya. Karena ini kan mandatori dari Undang-Undang Desa oleh PP dan juga Permendes. Artinya apa? Bahwa segala sesuatunya memang apa yang menjadi kewenangan desa silakan urus dengan keuangan, silakan atur dengan peraturan desa. Jadi dua hal ini menjadi modal dasar desa, anggaran dan peraturan. Nah, ini juga kemudian
kita selaraskan dengan kewenangannya tata kelola keuangan. Artinya tata kelola keuangan desa itu kan memang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan mandat PP dan juga undang-undang. Nah, terkait dengan bidang pembinaan tadi, kalau memang ya berdasarkan data kebutuhan, karena kalau data SDGs desa hari ini kan masih dalam proses sebagian besar migrasi, sebagian besar dianalisa, gitu ya. Dan prioritasnya memang untuk 35 kabupaten kota dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, apakah memang SDGs Desa 18 itu muncul sebagai sebuah kebutuhan, gitu ya? Karena ini kan yang membedakan antara SDGs Desa dengan SDGs Indonesia atau SDGs internasional. Jadi metadata indikator di SDGs 18 ini yang kita juga belum mendapatkan informasi apa saja gitu ya, apa saja kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau memang ini terkait dengan kearifan lokal, misalnya nilai-nilai yang ada di desa, termasuk kegotong royongan, termasuk misalnya budaya dan lain, itu bisa saja, gitu ya. Dan kalau memang di Permendagri 20/2018 itu belum diatur terkait dengan pembinaan, kita bisa menempatkannya di kode 90 sampai 99. Jadi ini kan kode khusus ya, kode khusus yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir program dan kegiatan prioritas penggunaan dana desa yang belum ada kode rekeningnya di 4 bidang atau di 5 bidang. Mungkin sedikit diluruskan Mbak ini, bahwa 5 bidang pun juga bisa, artinya bidang bencana itu juga bisa, artinya tidak hanya 4 bidang. Jadi dana desa bisa masuk ke seluruh bidang sesuai nanti dengan kebutuhan desa. Apakah ke 18 SDGs-nya mau diisi, atau mungkin hanya yang prioritas-prioritas saja, gitu ya. Misalnya 10, atau 5 bahkan kalau memang itu menjadi super prioritas, ya itulah yang diselesaikan. Nanti tidak harus ke 18-nya juga ya, untuk diselesaikan. Karena dana desa tahun besok kan juga sudah mulai berkurang karena memang ada refocusing dari APBN atau penyusutan di APBN sendiri. Mungkin itu Pak De. Oke, terima kasih. Mas Pamudi mau menambahkan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak De Koco dan kawan-kawan semua. Tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan, kami menambahkan kolaborasi antara Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk prioritas pendanaan dana desa tahun 2022. Yang pertama yang mungkin perlu dikritisi dan dikolaborasikan, pemerintah kabupaten itu membuat, kalau itu sudah ada perbubnya tentang parameter tadi kode rekening, kalau itu belum lengkap, itu salah satunya juga merubah atau mereview kaitannya dengan parameter itu. Ini untuk mempermudah tadi kolaborasi Permendes nomor 7 dengan Permendagri 18 tahun 2020, sehingga desa itu ada pegangan jelas yang tadi sampaikan Mas Sabana, yang 90 sampai itu saya yakin masing-masing kabupaten harusnya ada perbub kaitannya dengan parameternya. Saya yakin mungkin bisa berbeda. Karena apa? Karena masing-masing kabupaten, bahkan masing-masing desa itu ada warna lokal tersendiri gitu loh, kaitannya dengan hak asal usul asli desa ini. Ini yang waktu kami menyusun parameter itu, justru kami mencari need assessment atau mencari data-data yang kaitannya dengan apa yang akan nanti dimasukkan dalam kode rekening itu dulu dari masing-masing desa sebelum kita menyusun parameter itu. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Tias, ini sudah ada perubahan yang mendasar kaitannya dengan Permendes yang beberapa tiap tahun itu berubah-ubah. Sekarang tadi sudah sampai masa bana. Itu untuk mencapai 18 SDGs. Itu semua bidang atau 5 bidang itu ya masuk. Ya bisa masuk, silahkan aja sesuai dengan prioritasnya. Yang penting tadi untuk mempermudah dan meyakinkan desa
itu di parameternya, di perbubnya, sehingga memang ketika penyusunan perbub itu ya menyesuaikan dengan kondisi yang perkembangan yang ada sekarang ini gitu loh. Ya, saya yakin desa kadang-kadang mangu-mangu karena apa? Kalau tidak ada cantolan yang begitu jelas, dia takut gitu loh. Takut untuk menganggarkan. Itu saya mempunyai keyakinan karena kami terus terang memfasilitasi Musrenbangdes. Alhamdulillah tempat kami kan Perdes RKPD sudah seluruh desa sudah kami klarifikasi. Perdesnya sudah kami klarifikasi sehingga kami sudah jauh-jauh sebelumnya ketika penyusunan pun di tingkat desa rekan-rekan PD, PLD dan TA itu sudah tadi kolaborasi antara Permendagri 20 tahun 2018 mungkin di masing-masing desa saya yakin ada perbubnya tentang pengelolaan keuangan desa, kemudian Permendes nomor 7 juga masing-masing kabupaten dibuat perbub berikutnya. Nah ini yang memang tugas di kabupaten menurut saya yang harus mengklirkan dan meyakinkan dan mempermudah desa itu tidak ragu-ragu ketika melakukan penganggaran dan masukkan ke tadi antara Permendes 7 kemudian kaitan dengan parameter juga Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa. Ini yang perlu kita sampaikan terus-menerus ke desa. Kalau masalah prioritas, saya yakin masing-masing desa pasti prioritasnya bisa berbeda, bisa sama, melihat dari kondisi tadi yang kebutuhan masing-masing desa. Kalau kaitannya dengan tadi yang disampaikan Mbak Tias, masuk ke bidang pembinaan kemasyarakatan, kaitannya dengan SDGs 18, justru itu malah rohnya kaitannya dengan warna lokal, kaitannya dengan hak asal usul dan di situ kan adat, nilai dan lain-lain. Justru di sana, makanya perlu katalah detail kaitannya dengan parameter itu. Hingga desa itu justru di sanalah nanti akan oh berarti tempat saya bisa masuk di sini, gitu. Jangan sampai hanya katalah. Tapi seandainya katalah belum review kaitannya dengan perbu parameter, ya itu harus ada kesepemahaman di tingkat kabupaten, kemudian disesuaikan tingkat desa kaitannya dengan tadi hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang seperti di desanya Mbak Tias tadi gitu loh. Sehingga biar desa juga satu, dia ketika nanti ada audit juga ini sudah ada pegangannya. Karena kan yang audit kan kadang-kadang tidak sampai, kalau hanya lisan nggak sampai detail seperti itu, inspektorat atau BPKP atau BPK, tapi ketika itu parameternya lengkap, ketika diaudit ya, ini Pak, kami dasarnya desa itu di perbub parameter ini Pak, dari perbub pengelolaan keuangan, perbub parameter ini yang menurut saya memang tugas kita yang di tingkat kabupaten, ketika menginisiasi kaitannya dengan hal-hal yang dihadapi desa, itu tugas kita yang di tingkat kabupaten harus sering-sering ya setelah membaca, merenungkan dan mencari hal-hal yang di tingkat desa, ya kita ada inisiasi kaitannya dengan berbagai perbub, itu memang konsekuensi logis ya. Bahkan kami juga menyampaikan kepada Dinas PMD, jenengan itu setiap tahun harusnya ada pagu untuk penganggaran penyusunan perbub sekian. Yang rutin ini, yang mungkin tidak rutin mungkin ada, nanti ada inisiasi perlu katalah ada sebuah cadangan, sehingga kabupaten biar tidak gagap ketika, wah ini nggak ada anggarannya. Nah ini kan nanti justru menjadikan desa juga tadi mengalami keraguan. Itu Pak Dekoco sharing dari kami Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Pak Dekoco dan kawan-kawan. Oke. Kalau secara pemerintahan sih sebenarnya sudah sangat jelas bahwa pembinaan pemerintahan itu adanya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi secara administratif harus seperti apa itu ya. Perjenjangnya adalah dari Dirjen PMD ke Dinas PMD daerah, kemudian kabupaten kota, kemudian masuk pembinaannya ke desa, artinya ke
pemerintah desa. Nah, kolaborasi saya sih agak ganjel aja bahasanya, kok kolaborasi peraturan menteri ya. Mungkin lebih pada sinkronisasi atau penyelarasan atau apa ya. Kolaborasi itu kayaknya kan sesuatu hal yang berbeda kemudian dijadikan satu. Ini kan bukan sesuatu hal yang berbeda karena sama-sama dari institusi pemerintahan negara Republik Indonesia kan gitu. Saya sudah coba menyapa teman-teman di Kementerian Dalam Negeri yang membidangi itu. Semoga malam mingguan bisa berkenan untuk berbagi cerita pandangannya. Tapi yang menarik mungkin Pak Sabana, saya pengen dengar ini tentang kekuatan dari desa atau amanat undang-undang desa. Itu kan tentang bagaimana memberikan kuasa desa yang sangat besar tentang asal usul, kemudian adat istiadat dan seterusnya, dan desa itu kan satuan masyarakat hukum yang harus dihormati dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika kemudian Kemendes sudah memberikan bukan lagi wacana tapi sudah memberikan satu produk SDGs desa dengan SDGs yang ke-18. Artinya di negara-negara lain mungkin ada yang sudah menambahkan dari 17, ada yang sampai 20, ada yang sampai berapa dan seterusnya. Di Indonesia baru Menteri Desa ini yang kemudian memberikan tambahan tentang goals yang ke-18. Yang menarik menurut saya adalah apa yang disampaikan Ketua Kelas tadi tentang teman-teman sepertinya belum terlalu paham dengan goal yang ke-18 ini harus bermakna apa gitu, atau harus bermakna kegiatan apa dan seterusnya. atau memang sebenarnya yang ke-18 ini quote-unquote justru menjadi beban yang membingungkan, atau sebenarnya kekuatan desa ya di situ, namanya kelembagaan yang dinamis, kelembagaan yang adaptif, budaya yang dinamis dan budaya yang adaptif dan seterusnya, mestinya kan dimaknakan menjadi banyak hal. Bahwa tadinya mungkin masyarakatnya itu ada poskamling yang harus jaga keliling kampung gitu kan. Kemudian hari ini ya karena kemudian budaya kita sudah budaya digital, maka kemudian tidak harus keliling, ya cukup kumpul di poskamling aja sambil memantau CCTV yang ada di poskamling umpamanya. Ada 30 CCTV ada di situ, tinggal dipantau ada pergerakan atau apa di titik-titik tertentu. Itu kan artinya adaptif, ini menyesuaikan bahwa teknologi sekarang ada seperti itu. Atau mungkin bisa juga yang tadinya partisipasi masyarakat harus ngumpul tiap mungkin seminggu sekali atau apa ya, sekarang lebih difokuskan pada kepentingan mereka di keluarganya masing-masing gitu kan. Jadi cukup dibayar security yang 24 jam bergantian di kantor desa sambil memantau CCTV gitu kan, udah kayak security building gitu kan, cuma nonton 20 monitor dan seterusnya. Itu kan bagian yang mungkin bisa dikoneksikan juga dengan goals yang lain. Gimana Pak Sabana nih memandangnya? Dan itu sebenarnya menurut saya kuasa tertingginya kan desa dalam musyawarah desa. Kalau sudah disepakati dalam musyawarah desa, ya suka nggak suka ya harus diikutin, tinggal dicarikan caranya aja, masuknya di anggaran seperti apa. Bukan kemudian alat itu dijadikan pegangan untuk kita bikin apa, tapi kita bikin apa kemudian butuh alatnya yang apa. Jadi tujuannya apa baru kita cari alatnya, bukan
kemudian alatnya yang dijadikan dijadikan dasar untuk kita melakukan apa, bukan karena kita punya tang, obeng dan seterusnya, kunci Inggris kita bikin apa, tapi kita bikin apa kemudian oh aku butuhnya palu sama gergaji, nggak butuh tang, nggak butuh nggak butuh kunci Inggris umpamanya seperti itu. Pak Sabana gimana? Ini karena saya tidak termasuk pinta paham tentang administrasi pemerintahan, yang saya paham hanya bagaimana pemberdayaan itu jangan terganggu dengan urusan administratif, bagaimana kerja-kerja pemerintahan desa itu jangan disibukkan dengan kerja-kerja birokrasi. Kira-kira itu aja kalau saya. Silakan, Pak Sabana. Ya, betul yang disampaikan Pak De tadi, cuma kita juga jangan lupa bahwa Undang-Undang Desa ini kan menempatkan definisi desa secara sangat baik ya. Jadi sebagai sebuah kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus itu menjadi penting. Apa yang diatur, apa yang diurus. Gitu kan. Nah, yang diatur dan diurus oleh desa itu terkait beberapa hal, diantaranya adalah subbidang misalnya pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa. Tadi disampaikan oleh Mas Janedi tadi bahwa ada nilai-nilai kearifan lokal misalnya, hak asal usul, yang kalau bahasa hari ini adalah hak rekognisi, hak subsidiaritas, gitu ya. Itu yang menjadi ruhnya desa itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah misalnya terkait dengan SDGs 18 misalnya. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya, kalau tidak salah itu ada di SID-nya Kementerian Desa, terutama di SDGs Desa. Ini ada dua norma yang sebenarnya diatur, yang coba dimunculkan oleh Gus Menteri. Norma pertama ini terkait dengan kelembagaan desa. Karena memang di desa itu ada kelembagaan-kelembagaan yang sudah existing maupun yang sudah berjalan. Dan ada yang kedua adalah budaya desa. Nah, bagaimana kelembagaan desa dan budaya desa yang sudah ada hari ini itu perlu diperkuat, agar antara kelembagaan desa yang ada tumbuh dan berkembang di desa itu mampu, harapannya bisa menopang ya pencapaian tujuan pembangunan desa itu sendiri. Nah, karena memang Indonesia ini sangat beragam, mulai dari Aceh sampai Papua, Pak De, keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman bahasa, budaya dan lain-lain, ini kan sebuah nilai yang memang harus dilestarikan juga gitu ya, dalam rangka kearifan lokal tadi. Nah, bagaimana melestarikannya itu tentu juga perlu diatur, perlu dirumuskan dalam sebuah SDGs, bahwa tujuan pembangunan yang mungkin terlupakan secara internasional itu adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal itu. Nah, kalau kita pahami di SDGs 18 itu ada beberapa indikator sebenarnya yang ingin coba didorong pencapaian indikator itu sampai dengan 2030, diantaranya lestarinya nilai-nilai kearifan yang ada di desa dalam bentuk kegiatan tolong menolong misalnya, gotong royong. Dulu kan kita terkenal negara yang semangat, spirit gotong royongnya tinggi, tapi hari ini mungkin tidak banyak lagi desa-desa yang nilai-nilai gotong royong itu masih ada. Nah, ini yang mungkin perlu didorong. Lalu partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa misalnya, perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim, pelestarian budaya desa, serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan. Nah, ini indikator-indikator di SDGs Desa 18. Pertanyaannya, apakah indikator SDGs 18 ini sudah ada di Permendagri 20 2018, terutama kaitannya dengan kode rekening di pembinaan. Nah, ini yang menarik yang disampaikan oleh Mas Panudi tadi, Pak De. Jadi bahwa kita harus bisa melihat apakah di kolaborasi yang di bidang pembinaan itu sudah sesuai dengan indikator di SDGs Desa 18 itu sendiri. Kalau belum bagaimana? Kalau belum ada maksudnya. Nah, kalau belum ada tentu harus diusulkan kepada pemerintah daerah, terutama dinas DPMD itu yang memiliki kunci ya untuk membuka, menambahkan kode rekening di Sisudes itu sendiri gitu. Jadi
sangat terbuka, betul yang disampaikan oleh Pak Munodi bahwa apa sih yang menjadi kebutuhan di desa masing-masing, itu mestinya dimunculkan indikator atau parameternya, sehingga bisa ditambahkan, atau kalau paling tidak apa yang mendekati misalnya. Nah, kalau apa yang mendekati tentu kita harus lihat ininya Pak, indikatornya, gitu ya. Indikator apa? Mungkin itu Pak De. Oke, ini memang menjadi menarik kolaborasi antara Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri ini. Ini catatannya jadi catatan perlu kolaborasi. Kalau di tingkat menteri sudah duduk bareng, sudah ngobrol, kemudian ternyata di pendamping desa masih gagap, ya di pemerintahan desa masih gagap, ya berarti masalahnya di bawahnya menteri kan gitu. Artinya di bawah menteri ini paham dengan maunya menteri atau enggak, ini satu pertanyaan yang lain ya. Semoga Dirjen PMD paham dengan kehendaknya Menteri Tito bahwa kerja bareng Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri itu jadi penting, termasuk sampai di pembinaan pemerintahan, dan juga di bawahnya Pak Menteri, ada Pak Menteri Desa, ada Pak Sekjen, ada banyak dirjen ya. Mungkin ini bagian yang perlu kita dorong untuk pemahamannya benar-benar pas. Jadi ini kayaknya tugas besarnya di BPSDM nih, peningkatan kapasitas teman-teman pendamping profesional ini supaya cepat dan cerdas, gitu kan. Artinya ketika ada kebijakan udah langsung segera mempelajari dan kemudian mengkritisi, kemudian memberikan input dan seterusnya, supaya memang aturan itu yang menyelesaikan permasalahan, kemudian benar-benar implementatif. Karena kalau kemudian masih menjadi kebingungan ya ada yang kurang pas. Oke, ada yang lain yang ingin memberikan pandangan pendapatnya? Saya mohon dukungan doa aja dari teman-teman. Selain doa sudah nggak ada lagi. Jadi dukungan doa supaya teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri berkenan untuk meluangkan waktu bertemu dengan teman-teman pendamping profesional, karena saya yakin mereka juga bisa saja memberikan pandangan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten. Yang jadi masalah kabupatennya kalau tulalit ya sampai ke desanya juga kapan-kapan kan gitu. Ini yang yang mungkin perlu kita berikan dorongan. Saya coba cari Mas Mardong, mungkin bergabung. Mas Mardong nggak ada bergabung. Silakan kalau ada teman yang dari dinas PMD bicara juga boleh. Mbak Tias bisa langsung open mic karena sudah co-host. Ya, jadi begini Pak D. Tadi disebutkan Pak D, harapannya ada pelatihan bagi kami, tenaga pendamping profesional, untuk memahami terkait dengan hal ini dan mudah dalam pengimplementasiannya. Tapi harapan kami, bukan hanya kami yang nanti artinya memahami dengan aturan ini. Harapan kami inspektorat pun tahu tentang ini. Jadi nanti pada waktu ada pembinaan dari inspektorat itu kita sama-sama paham. Kadang yang menjadi temuan di lapangan bahwa masih ada inspektorat pun yang pemahaman terkait regulasi itu sama seperti kami, belum paham banget. Akhirnya masih sama-sama belajar gitu loh. Jadi apapun harapan kami, desa itu mintanya aman. Aman dalam melaksanakan kewenangannya untuk pengelolaan keuangan desa. Jadi ketika pendamping desa memberikan pendampingan yang sesuai dengan regulasi, ternyata pada waktu pembinaan dari inspektorat itu masih banyak temuan dan kami kena gitu loh. Katanya pendamping seperti ini, padahal memang kami sesuai dengan regulasi, tapi ternyata bagian yang membina
Seperti itu. Jadi nanti harapannya apapun jika memang regulasi itu baru, semua belajar. Pendampingnya belajar, pemerintahan desanya juga, kemudian pihak-pihak yang melakukan pembinaan juga paham betul terkait dengan hal ini. Semua, BPD juga, karena bagaimanapun juga BPD juga ikut dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi saat ini yang ada di desa dampingan itu hanya rasa takut, Pak D. Takut benar enggak, nanti benar sesuai ini ternyata salah menurut itu. Jadi harapannya ke depan apapun jika memang ada regulasi baru, kita semua belajar. Kita semua wajib untuk memahami. Terima kasih, Pak D. Oke, ini menarik sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya lebih melihatnya dalam konteks ketika kemudian secara kebijakan itu ada bagian yang belum, artinya belum satu pemahaman, artinya belum ada satu pemaknaan, maka sebenarnya ya yang bermasalah itu ya di pemerintah, artinya di pusat. Karena mestinya ketika ada satu kebijakan kayak gini ya semuanya harus paham. Kalau inspektoratnya beda pemahaman, kemudian nanti BPKP beda pemahaman, kemudian nanti ke Pemdesnya beda pemahaman, ke pendamping beda pemahaman, yang menjadi korban yang kepala desa. Tapi salah sedikit kepala desanya yang kemudian harus masuk bui gitu kan. Ini yang jangan sampai gitu kan ini terjadi, karena sebenarnya banyak permasalahan yang diindikasikan sebagai korupsi itu lebih pada kesalahan administratif, bukan kesalahan kemudian ada ada keinginan untuk memperkaya diri atau keinginan untuk memperkaya kelompok. Nah, ini yang menurut saya mens reanya ini yang harus dipahami oleh inspektorat. Kalau memang tidak ada niatan, ya mestinya dilakukan pembinaan, bukan kemudian dilakukan perkara kan gitu. Dalam posisi kameranya coba di landscape supaya bisa sesuai dengan kebutuhan tampilan. Jadi gini posisi kameranya. Setelah itu nanti kita berikan kesempatan untuk open mic. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, silakan open mic. Di open mic dulu. Sudah. Silakan. Ya. Sudah ya. Oke, terima kasih Gus Koco. Saya pikir selama ini kalau di desa itu pendamping lebih tahu misalnya PLD, PD lebih tahu bagaimana gerakan apapun yang terjadi di desa. Seakan pun satu lembar daun kayu jatuh, PLD tahu itu, PD tahu. Tapi ketika kewenangan kita tidak ada pada yang bersifat melarang, cuman kita membina, mendampingi, maka itu akan sering terjadi ataupun akan terjadi penyalahgunaan itu. Oleh karena itu, misalnya lembaga seperti inspektorat itu sangat bagusnya berkoordinasi dengan pendamping. Artinya inspektorat jangan menjadi pemadam ketika sudah terjadi masalah, tapi ada lowong di situ atau ada kesempatan pembinaannya sehingga tidak terjadi. Maka
berkoordinasi atau pendampingkah berkoordinasi dengan inspektorat atau inspektorat dengan pendamping untuk menyampaikan ini hal-halnya. Jadi dengan demikian, apapun yang diputuskan sebagai regulasi oleh pemerintah, baik itu Permendes ya, Permendagri, itu bukan semata-mata itu milik desa saja. Bukan semata-mata itu tanggung jawab pendamping, tapi tanggung jawab semua dinas terkait, stakeholder terkait. Mungkin itu sebagai pemahaman saya yang melihat di lapangan, mendampingi di lapangan. Karena apa? Ketika sudah kejadian, itu sekurang-kurangnya pendamping jadi saksi. Sangat repot itu. Sangat repot, bahkan jadi tersangka. Itu dia. Jadi kalau dari awal sudah dimulai pembinaan, insya Allah itu tidak akan terjadi. Mungkin itu Gus Koco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara pendamping sebenarnya pemahaman saya ini, karena saya bukan pendamping, saya nggak ikut tanda tangan, jadi nggak paham isinya. Tapi menurut saya ya fungsi pendamping sebagai komunikator, namanya pendamping. Jadi ibarat kata kalau di rumah itu ada suami istri gitu kan, itu terjadinya korupsi paling besar itu biasanya karena istrinya atau pendamping ini itu tidak memahami betul tentang, oh ini bagian dari yang membuat suaminya jadi koruptor gitu. Oh ini yang membuat suaminya melakukan tindakan di luar kewenangan. Artinya ya pendamping memang fungsinya selalu mengingatkan. Nah itu satu. Yang kedua, ya pendamping itu ya tempat untuk kemudian bertanya, untuk kemudian membantu mengkomunikasikan. Jadi mama kayak saya di rumah ini kan jarang-jarang bersosialisasi atau ngumpul-ngumpul dengan tetangga dan seterusnya. Istri saya yang lebih dikenal di lingkungan saya. Nah, pada saat tertentu saya perlu tanya ke istri saya, Bu itu orang yang di ujung namanya siapa? Kebetulan ada ini. Nah si istri kemudian oh itu namanya ini, bisa kemudian kita dipertemukan untuk kemudian dia sebagai orang yang mengantarkan kita, memperkenalkan Pak Haji ini gini dan seterusnya. Artinya ya itulah fungsi pendamping itu ya memberikan tambahan-tambahan dukungan, informasi dan seterusnya, walaupun pada akhirnya ya eksekutornya tetap di pemerintah desa. Artinya ini kita juga, saya menangkapnya Gus Menteri juga pernah menyampaikan bahwa ya fungsinya ya pendamping aja, bukan kemudian kewajiban harus melaporkan ke pendamping dan seterusnya, atau pendamping punya otoritas yang lebih. Enggak, sepertinya yang saya tangkap tidak sampai sejauh itu. Memang fungsinya pendampingan aja, ingatkan sampai di situ ya cukup, koneksikan dengan para pihak dan cukup. Kalau mama inspektorat atau kabupaten sepertinya pemahamannya kok kurang pas ya, ini fungsinya bisa berjenjang. Artinya TA kabupaten bisa melakukan pendekatan ke Pemda, ini butuh seperti ini, jadi tidak kemudian TA kabupaten hanya isinya perintah saja ke PD atau PLD harus begini, tetapi fungsi komunikasi dengan selevel dengan mereka, artinya dengan Pemda, dengan dinas dan seterusnya, mereka tidak melakukan. Nah, ini bagian yang nggak boleh terjadi, karena mentor, menti dan seterusnya ya akan sesuai levelnya. Kalau dosen sebagai mentornya mahasiswa ya dosen membantu untuk bisa mahasiswanya ketemu dengan mungkin industri apa untuk mereka melakukan magang dan seterusnya ya, yang membukakan pintu untuk level-level yang tinggi ya bagian atasnya kan gitu. Nah ini yang saya pahami. Jadi tambahan Pak De. Silakan. Kalau menurut saya ketika posisi itu kan pada pendamping ya, dan hari ini kan adanya kolaborasi Permendes nomor 7 dengan Permendagri 20 2018,
itu memang suhu dari kemarin itu udah bagus itu kan. Jadi ada setiap kebutuhan yang mungkin jenisnya ada di sini harus di mana penempatan posisinya. Tapi di sini ketika posisi itu ditumpahkan pada pendamping, terutama kan desa itu sering memaksakan kehendak karena dia punya kewenangan desa, tapi kewenangan desanya diikat gitu kan, seolah tidak kuasa untuk memasukkan kegiatan ini karena tidak ada di Permendagri, tidak ada di Permendesnya gitu kan. Hari ini pun saya memasukkan satu kegiatan ternyata tidak ada. Saya mencari di SDC berapa gitu kan. Nah, akan tetapi ketika ini disudutkan kepada pendamping, posisinya harus ada kolaborasi juga antara pendamping di bawahnya juga, ya kementerian di bawahnya dengan Kemendagri di bawahnya. Intinya siapa yang berwenang di kabupaten, Kementerian Desa di kabupaten dengan Kemendagri di kabupaten. Intinya harus ada sinergitas. Di pendamping kan suka ada rapat koordinasi terkait dengan apapun itu. Maka fungsinya adalah TA, gitu kan ya pasam. Nah itu. Jadi ketika ada permasalahan itu, kegiatan maka harus dikoordinasikan. Biasanya kalau saya tidak mengerti, ketika desa ingin sesuatu, saya tanyakan ke DPMD, ini seperti apa, dan juga ke inspektorat. Ini bisa nggak harus seperti ini, itu kan. Jadi inisiatif, karena memang di pendamping pun ini harus ada rakor seperti kan, rakornya jarang, maka saya harus tanyakan langsung ke inspektorat, ke DPM ini seperti apa, ini harus bisa nggak masukin ini, karena apa? Karena di kegiatan ini ada di Permendes, ada di Permendagri ini tidak ada gitu kan, di mana harus masuknya gitu kan. Maka yang artinya fungsi pendamping kan mengkomunikasikan, oh ini ada kehendak teman-teman di desa seperti ini, kemudian harus dieksekusinya seperti apa, kira-kira gitu ya Bang? Iya, seperti itu posisinya. Jadi harus mengkolaborasikan, mensinergikan antara pendamping dengan setaranya, PA dengan kabupaten, jadi dengan kecamatan, pendamping dengan desa. Itu harus seperti itu kan, jadi sinergi lah, kegiatan ada dari atas itu ternyata langsung dimusyawarahkan, dikoordinasikan, ini sepertinya harusnya gitu kan. Nah, jadi di bawahnya kita kan yang PLD yang memang bersentuhan langsung dengan kepala desa, dengan apapun, maka desa pun pasti akan menanya, gimana pendamping seperti ini gitu kan, masa nggak bisa gitu kan, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga di minggu ini ada ruang kesempatan dari waktu, mungkin lebih pada waktu teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri untuk bisa hadir di forum kita di TV Desa, untuk kemudian teman-teman pendamping bisa mendapatkan pencerahan dari Dirjen Bina Pemdes. Saya sudah coba komunikasi ke beberapa pejabat yang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk bisa ada waktu hadir bertemu dengan teman-teman, dan semoga ini menjadi ruang untuk kemudian lebih terkoordinasi atau terkonsolidasi informasi dari kementerian dan lembaga di pemerintahan ini dengan teman-teman pendamping profesional desa, pendamping profesional, karena memang ada bagian-bagian yang teman-teman pendamping ini sebagai tempat untuk bertanya. Jadi kalau sudah jadi tempat untuk bertanya, berarti harus menjadi pihak yang banyak tahu. Nah, ketika nanti pengen detailnya baru dicarikan informasi lebih detail, tapi ketika ditanya apapun sudah bisa memberikan responnya. Oke, terima kasih Kak. Berasa kita sudah di penghujung acara. Pak Gus Ivan belum bisa bergabung, mungkin sibuk dengan persiapan sesuatu pekerjaan beliau. Sebelum kita tutup, silakan Pak Bang Sabana, Ketua Kelas, bisa memberikan
closing statement atau harapan tertentu yang semoga didengar oleh para pihak. Silakan. Baik, terima kasih Pak De. Ada beberapa hal. Pertama, Peraturan Menteri Desa ini menempatkan posisi tenaga pendamping profesional itu sebagai sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Ini bisa kita lihat di Permendikbud. Luar biasa menempatkan pendamping profesional. Nah, tentu apa yang harus dilakukan oleh tenaga pendamping profesional yang dikategorikan memiliki kualifikasi dan kompetensi? Keberadaan TPP tentu untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pak De. Jadi masyarakat desa itu harus dicerdaskan, dipahami sehingga mereka bisa menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam program pembangunan di desa, gitu ya. Melalui apa? Nah, yang tentu seperti disampaikan Pak De tadi, ada beberapa aspek melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan pendampingan desa kepada supradesa, termasuk yang dipertanyakan oleh Mbak Tias tadi. Inspektorat itu juga mesti dibangun kesepahamannya oleh teman-teman TA ya, di leveling TA, karena leveling TPP baik TA Kabupaten, PD, PL ini kan bukan hanya beda pendapat dan pendapatan menurut kita, tapi ada peran yang juga harus dimainkan oleh masing-masing TPP ini. Nah, di kabupaten itu mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dengan OPD, misalnya inspektorat dalam melakukan pemeriksaan itu janganlah menggunakan kacamata umum, gitu ya, karena dana desa untuk pembangunan fisik itu diarahkan untuk swakelola dengan padat karya tuna desa, di mana upahnya minimal 50%. Nah, ini kan harus dibangun kesepahamannya di tingkat OPD, Pak De. Kami sendiri misalnya menyikapi kondisi ini, dalam minggu depan itu ada pertemuan dengan seluruh wali nagari, BAMUS, LPM, dan para pemangku ya, untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan Permendes 7, kaitannya dengan Permendagri 20 dalam rangka penyusunan RKP dan APB yang lebih baik. Nah, di tingkat pendamping juga harus ada rakor-rakor yang menyamakan pemahaman. Karena yang ada di garda terdepan ini adalah PLD dan PD. Kami misalnya kata kawan-kawan yang di TA ini kan lebih di kebijakan, lebih dikoordinasi kepada OPD PD. Nah, kolaborasi itu juga menjadi penting. Mungkin itu Pak De yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih. Semua jajaran di pendamping profesional beda pendapatan itu memang satu keharusan karena berjenjang. Tapi beda pendapat tidak boleh terjadi karena dalam konteks ini satu kebijakan itu harus dipandang dengan cara yang sama oleh teman-teman pendamping profesional. Jadi beda pendapat nggak boleh, beda pendapatan boleh karena memang secara fungsionalnya berbeda, secara tanggung jawabnya berbeda. Nanti itu bagian dari karir ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bagaimana supaya ada satu pendapat tentang satu kebijakan tertentu, maka yang perlu dilakukan adalah setiap ada kebijakan maka perlu ada kesamaan pemahaman. Artinya cara pandangnya harus sama, cara memaknainya harus sama, karena ini apabila teman-teman pendamping profesional itu memaknainya bisa berbeda, maka ini akan menjadi tidak pas karena setiap kebijakan mesti ada silsilahnya, ini maunya apa, kemudian kenapa keluar kebijakan ini, dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga di malam minggu besok bisa kita hadirkan teman-teman dari Bina Pemdes untuk bisa memberikan pencerahan tentang kolaborasi peraturan menteri ini seperti apa, dan teman-teman bisa mengikuti dan bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh surat dari Dirjen Bina Pemdes. Sampai di sini kerabat desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, pelubes kontur balis, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi,
Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.